Kisah dimulai dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa makhluk misterius telah datang ke bumi. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa makhluk aneh turun dari langit dan masuk ke tubuh seorang pria yang sedang berada di sebuah konser musik. Saat pria tersebut keluar ruangan, tiba-tiba berubah wujud menjadi monster mengerikan dan mulai menyerang serta membunuh orang-orang di sekitar. Kejadian tersebut menjadi awal munculnya makhluk parasit yang mampu mengambil alih tubuh manusia. Di sisi lain, seorang wanita bernama Jeong Soo-in sedang bekerja di sebuah swalayan. Saat itu ia menegur seorang pelanggan pria yang sedang berbelanja, namun pria tersebut tidak terima dengan teguran Soo-in. Setelah Soo-in selesai bekerja dan pulang, pria itu diam-diam membuntutinya. Di tengah perjalanan, pria tersebut tiba-tiba menyerangnya dan menusuk tubuhnya berkali-kali. Jeong Soo-in kemudian dibawa ke rumah sakit dan ditemani oleh pamannya yang merupakan seorang polisi, Kim Chul-min. Setelah sadar, Soo-in merasa heran ketika ia mengetahui bahwa luka bekas tusukan di tubuhnya terlihat seperti luka lama yang sudah sembuh, padahal ia baru saja mengalami penyerangan. Soo-in juga diberitahu bahwa pria yang menusuknya telah meninggal di tempat kejadian. Mendengar hal tersebut, Soo-in mulai mengingat kembali kejadian ketika dirinya pingsan di semak-semak dan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi pada tubuhnya. Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Seol Kang-woo yang sedang melarikan diri setelah memukul bos dari kelompok geng lawan. Ia turun dari bus dan menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya segera mencari tempat untuk bersembunyi karena anggota geng tersebut sedang mencarinya. Kang-woo pun memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya. Namun ketika sampai di sana, ia merasa ada sesuatu yang aneh dari sikap sang kakak. Meski begitu, Kang-woo memilih mengabaikan kecurigaannya dan tetap tinggal di rumah tersebut untuk sementara waktu. Setelah pulang bekerja, Jeong Soo-in menaiki sebuah bus. Dalam perjalanan, ia sempat menerima telepon dari pamannya yang menanyakan keadaan dirinya, namun tiba-tiba telinganya mulai berdengung ketika seorang pria masuk ke dalam bus. Soo-in merasa ketakutan dan tidak mengerti mengapa dirinya bisa merasakan hal tersebut. Karena merasa tidak nyaman, ia akhirnya memilih turun dan menaiki bus lain. Di sisi lain, seorang pria dan seorang wanita terlihat berjalan menuju sebuah hotel. Sesampainya di sana, pria tersebut merasa heran karena suasana hotel itu tidak seperti hotel pada umumnya. Tidak lama kemudian, beberapa orang lain mulai berdatangan. Tiba-tiba, wanita yang bersamanya berubah menjadi monster dan berusaha melahap pria tersebut. Pria itu berhasil melarikan diri hingga akhirnya seorang polisi datang dan membantu menyerang monster tersebut. Polisi yang datang tersebut dipimpin oleh Choi Jun-kyung. Setelah berhasil menghadapi monster, mereka menemukan beberapa potongan tubuh manusia serta sebuah simbol misterius di lokasi tersebut. Melihat banyaknya korban dan bukti yang ditemukan, Choi Jun-kyung segera meminta anak buahnya untuk menghubungi para detektif agar kasus tersebut dapat diselidiki lebih jauh. Setelah menaiki bus lain, Jeong Soo-in akhirnya turun dan berjalan sendirian. Namun pria yang sebelumnya ia temui di dalam bus ternyata kembali muncul dan langsung mengejarnya. Soo-in pun berusaha melarikan diri, tetapi pria tersebut terus mengejarnya hingga ia hampir tertangkap. Tepat saat pria itu hendak menghampirinya, seorang wanita tiba-tiba datang dan menghentikan pria tersebut. Wanita itu ternyata adalah kakak Seol Kang-woo. Mereka kemudian bertanya kepada Soo-in apakah ia juga sama seperti mereka. Tidak lama setelah itu, kakak Kang-woo dan pria tersebut berubah menjadi monster. Kang-woo yang ternyata sejak tadi diam-diam membuntuti kakaknya pun terkejut saat melihat sang kakak berubah menjadi makhluk mengerikan. Di saat yang sama, Jeong Soo-in juga tiba-tiba berubah menjadi monster. Ketika melihat perubahan tersebut, kedua monster itu menawarkan Soo-in untuk bergabung dengan komunitas mereka. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Soo-in. Kang-woo yang menyaksikan semua kejadian tersebut hanya bisa terdiam karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Seol Kang-woo yang sejak tadi bersembunyi mencoba pergi secara diam-diam. Namun, tiba-tiba Jeong Soo-in yang masih dalam wujud monster sudah berada di hadapannya dan berusaha menyerang. Ketika Soo-in mengetahui bahwa Kang-woo hanya membuntuti kakaknya, ia akhirnya melepaskan Kang-woo dan tidak jadi membunuhnya.
Sesaat kemudian, Jeong Soo-in kembali sadar dalam wujud manusia. Ia sama sekali tidak mengingat apa yang baru saja terjadi dan merasa heran ketika melihat Seol Kang-woo berada di sampingnya. Kang-woo kemudian menghampiri Soo-in dan menjelaskan semua kejadian yang terjadi sesuai perintah Soo-in ketika dirinya berubah menjadi monster. Setelah sampai di rumah, Jeong Soo-in masih terus memikirkan kejadian yang dialaminya. Ia memutuskan menuliskan beberapa pertanyaan di dalam buku hariannya sebelum tidur. Namun ketika terbangun, Soo-in terkejut karena pertanyaan yang sebelumnya ia tulis sudah mendapatkan jawaban. Ia kembali menuliskan pertanyaan tentang asal makhluk tersebut. Keesokan paginya, Soo-in mendapati seluruh halaman bukunya sudah dipenuhi tulisan yang menjelaskan asal-usul makhluk itu. Ia pun membaca semua penjelasan tersebut sambil menaiki bus. Di sisi lain, Kim Chul-min menghadiri rapat yang diadakan oleh aparat dan dipimpin oleh Choi Jun-kyung sebagai ketua gugus tugas parasit tim Grey. Dalam rapat tersebut, Choi Jun-kyung menjelaskan bahwa sudah banyak monster berkeliaran dan memperkenalkan tim investigasi khusus untuk menghadapi keadaan darurat akibat parasit. Choi Jun-kyung juga menunjukkan salah satu orang yang telah terinfeksi parasit saat acara festival musik di awal cerita. Ia kemudian menjelaskan bahwa parasit mampu mengambil alih otak manusia dan menggunakan tubuh manusia sebagai tempat hidup. Selain itu, ia memaparkan beberapa ciri orang yang telah terinfeksi serta cara untuk mengidentifikasinya melalui pemeriksaan rambut. Choi Jun-kyung juga menginstruksikan agar orang yang terbukti terinfeksi segera dibunuh sebelum membahayakan manusia lainnya. Choi Jun-kyung kemudian memperlihatkan suaminya yang ternyata telah terkena parasit. Meski mengetahui bahwa suaminya sudah berubah, ia masih membiarkannya hidup karena ingin menggunakan kemampuan parasit tersebut untuk mendeteksi keberadaan parasit lain. Sesama parasit dapat mengetahui keberadaan satu sama lain melalui suara dengungan di telinga, seperti yang sebelumnya dialami Jeong Soo-in ketika bertemu pria di dalam bus. Sementara itu, Jeong Soo-in yang sedang membaca buku hariannya di dalam bus mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Makhluk tersebut menjelaskan bahwa seharusnya ia dapat mengambil alih otak Soo-in sepenuhnya. Namun karena saat itu Soo-in mengalami luka yang sangat parah, makhluk tersebut lebih dahulu menggunakan kemampuan untuk menyembuhkan tubuh Soo-in agar tetap hidup. Ketika pria yang sebelumnya menyerang Soo-in kembali mendekati, makhluk itu mengambil alih tubuhnya dan membunuh pria tersebut. Soo-in kemudian melihat bukti di ponselnya saat tubuhnya dikendalikan oleh parasit itu. Jeong Soo-in pun tidak mampu menahan tangis setelah mengetahui bahwa dirinya telah berubah dan kini hidup bersama parasit di dalam tubuhnya. Di sisi lain, terlihat Seol Kang-woo sedang berjalan-jalan sambil melihat keadaan kota. Namun beberapa gangster yang selama ini mencarinya tiba-tiba menemukan keberadaannya. Kang-woo langsung berusaha melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian. Meski sempat terdesak, Kang-woo akhirnya berhasil lolos dari mereka. Saat sedang bekerja di swalayan, Jeong Soo-in dihampiri oleh pamannya. Kim Chul-min mengajak Soo-in berbicara setelah jam istirahat. Ternyata ia mulai mencurigai Soo-in karena luka-luka di tubuhnya dapat pulih dengan sangat cepat saat berada di rumah sakit. Di tengah percakapan, Kim Chul-min mengambil sehelai rambut Soo-in dengan alasan bahwa ia melihat uban di rambut keponakannya. Namun sebenarnya ia ingin membuktikan penjelasan Choi Jun-kyung mengenai cara mengetahui seseorang yang terkena parasit melalui rambut. Setelah selesai bekerja, Jeong Soo-in tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil yang berisi dua orang yang sebelumnya sempat mengajaknya bergabung dengan komunitas mereka. Kedua orang tersebut kemudian memberitahu bahwa pendeta ingin bertemu dengan Soo-in karena mereka sedang mencari orang-orang berbakat untuk membentuk sebuah tim. Meski sempat merasa bingung, Soo-in akhirnya mengikuti mereka dan dibawa menuju gereja Saijin. Di saat yang sama, Seol Kang-woo diam-diam mencari lokasi gereja tersebut dan mengawasinya dari kejauhan. Ketika melihat ke arah sekitar, ia mengenali Jeong Soo-in yang sedang masuk ke dalam gereja Saijin. Sesampainya di dalam, Jeong Soo-in melihat banyak orang yang ternyata telah terkena parasit. Di hadapan mereka, seorang pendeta bernama Kwon Hyuk-ju sedang menyampaikan pidato. Ia menjelaskan bahwa mereka semua dilahirkan dengan tujuan yang sama, yaitu mengambil alih otak manusia. Mereka merasa keberadaannya terancam hingga ingin melawan dan membentuk sebuah organisasi seperti manusia untuk mempertahankan diri. Di saat yang sama, Seol Kang-woo memasuki area gudang milik gereja.
Sesampainya di sana, ia terkejut karena menemukan banyak mayat manusia yang digantung. Ketika sedang melihat keadaan di sekitar, tiba-tiba sesosok monster datang. Kang Woo segera bersembunyi dan berusaha menghindari monster tersebut. Saat mencoba keluar, Kang Woo tidak sengaja melihat salah satu mayat yang ternyata adalah adiknya. Ia sangat terpukul karena mengetahui bahwa adiknya yang selama ini dicari telah menjadi korban. Tangis Kang Woo pun tidak dapat dibendung. Karena marah, ia bertekad melawan monster tersebut dan akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, keributan yang dibuatnya terdengar oleh semua orang di dalam gereja. Kwon Hyuk-ju kemudian memerintahkan para monster untuk membunuh Kang Woo karena dianggap sebagai penyusup. Ketika sedang berlari, Seol Kang Woo kembali bertemu dengan para gangster yang sebelumnya mengejar. Kang Woo sudah menyuruh mereka pergi karena dirinya sedang dikejar monster, namun mereka justru menantang monster tersebut hingga akhirnya terbunuh. Kang Woo berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Jeong Soo-in. Ia meminta Soo-in mengantarnya ke sebuah pom bensin untuk bertemu dengan temannya yang sudah menunggu. Melihat Kang Woo datang dalam keadaan panik, temannya merasa heran. Meski begitu, mereka langsung bergegas pergi. Namun, di tengah perjalanan, salah satu monster yang mengejar Kang Woo berhasil menemukan mereka dan mulai menyerang. Seol Kang Woo yang kehilangan kendali saat mengendarai mobil akhirnya menabrak sebuah pohon. Akibatnya, mobil tersebut hampir terjatuh ke bawah jurang. Jeong Soo-in pun segera berusaha menolong Kang Woo yang hampir ikut terjatuh bersama mobil tersebut. Sementara itu, temannya tidak berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di tempat lain, Choi Jun Kyung sedang memeriksa berbagai berkas. Saat melihat data mengenai kasus Jeong Soo-in, ia mulai menyadari bahwa Soo-in kemungkinan adalah seorang parasite. Kemudian cerita beralih memperlihatkan Jeong Soo-in dan Seol Kang Woo yang sedang berbincang mengenai gereja Saejin. Mereka berniat melaporkan bahwa terdapat banyak monster dan mayat di dalam gereja tersebut. Namun keduanya memutuskan untuk melaporkan secara anonim tanpa memberikan identitas mereka sebagai pelapor. Setelah menerima laporan, polisi dan tim Grey segera bergegas menuju gereja Saejin. Namun ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan para monster. Meski begitu, mereka menemukan banyak potongan tubuh manusia di dalam gudang. Saat melakukan penggeledahan, Kim Chul-min menemukan gantungan kunci yang sebelumnya pernah ia berikan kepada Jeong Soo-in. Ia kemudian mengambil gantungan kunci tersebut. Setelah itu, mereka kembali mengadakan rapat untuk membahas berbagai temuan di gereja Saejin. Choi Jun Kyung yang sejak awal mencurigai Kim Chul-min pun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Kemudian terlihat Kang Won-seok memasuki sebuah tempat. Ternyata semua monster yang sebelumnya menghilang dari gereja Saejin sedang berkumpul di tempat tersebut. Rupanya Kang Won-seok menyembunyikan keberadaan para monster itu. Kang Won-seok ternyata adalah orang yang licik dan hanya bertindak demi kepentingannya sendiri. Para monster kemudian berniat membunuh suami Choi Jun Kyung karena keberadaannya dapat membantu tim Grey mendeteksi parasit lain. Kwon Hyuk-ju pun meminta Kang Won-seok untuk membunuhnya. Hal ini karena jika sesama parasit saling bertemu, telinga mereka akan berdengung sehingga keberadaan satu sama lain akan mudah diketahui. Karena Kang Won-seok adalah manusia, ia dianggap dapat menjalankan tugas tersebut tanpa membuat para parasit lain menyadari keberadaannya. Kim Chul-min kemudian mengajak Jeong Soo-in bertemu di sebuah taman bermain untuk memastikan sendiri apakah Jeong Soo-in benar-benar telah terinfeksi parasite. Di saat yang sama, Choi Jun Kyung ternyata mengikuti Kim Chul-min dan langsung berusaha menembak Jeong Soo-in. Keadaan semakin kacau ketika anggota tim Grey lainnya tiba. Jeong Soo-in dan Seol Kang Woo pun berusaha menghindari mereka dengan bersembunyi. Sementara itu, Kang Won-seok mulai menjalankan misinya untuk membunuh suami Choi Jun Kyung yang selama ini digunakan untuk melacak keberadaan para monster. Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Seol Kang Woo yang sedang berusaha melarikan diri.
Saat mengetahui suaminya telah dibunuh, Choi Jun Kyung langsung marah dan menghampiri Jeong Soo In yang telah berhasil ditangkap. Ia kemudian berniat menjadikan Soo In sebagai pelacak baru untuk menggantikan suaminya. Setelah kejadian tersebut, mereka mengadakan rapat untuk membahas semua hal yang baru ditemukan. Choi Jun Kyung tetap bersikeras bahwa Jeong Soo In adalah parasit. Hal tersebut menimbulkan perdebatan antara dirinya dan Kim Chul Min. Hingga akhirnya pimpinan mereka memutuskan untuk memindahkan Jeong Soo In ke markas besar agar dapat diperiksa dengan lebih akurat oleh tim Grey yang dipimpin Choi Jung Kyung. Kim Chul Min yang mendengar keputusan tersebut merasa sangat marah dan kesal. Kemudian Kim Chul Min berhasil menemukan Seol Kang Woo yang saat itu sedang mencoba melarikan diri. Mereka kemudian berbincang mengenai semua hal yang terjadi pada Jeong Soo In. Kang Woo menjelaskan bahwa Soo In masih setengah manusia dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh parasit. Ia juga memberitahu Kim Chul Min bahwa Kang Woon Seok adalah orang yang membunuh suami Choi Jun Kyung. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka mulai menyusun strategi untuk membebaskan Jeong Soo In sebelum dibawa ke markas besar. Pada malam harinya, mereka pun mulai menjalankan rencana tersebut. Seol Kang Woo menyamar menjadi salah satu anggota tim investigasi untuk membebaskan Jeong Soo In, sementara Kim Chul Min mengawasinya dari kejauhan. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena para petugas tim Grey sudah bersiap membawa Jeong Soo In menuju markas besar. Di tengah perjalanan, kendaraan mereka terhambat karena jalanan macet. Ketika para petugas keluar untuk memeriksa situasi, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan beberapa monster. Monster-monster tersebut langsung menyerang dan membuat suasana menjadi kacau. Di tengah kekacauan tersebut, Seol Kang Woo berusaha membebaskan Jeong Soo In dan membangunkan parasit yang berada di dalam tubuhnya, yang biasa mereka sebut dengan nama Heidi. Berkat bantuan Kim Chul Min, Kang Woo akhirnya berhasil membebaskan Soo In meski sempat dihadang oleh monster lain, dan mereka pun berhasil melarikan diri. Kang Woon Seok yang melihat mereka melarikan diri berusaha mengejar mobil yang dikendarai Seol Kang Woo dan Jeong Soo In. Ia mengajak Kim Chul Min ikut bersamanya. Namun di tengah perjalanan, Kang Woon Seok tiba-tiba membelokkan mobil ke arah lain. Ia ternyata membawa Kim Chul Min menuju tempat baru para monster berkumpul untuk menjebaknya. Jeong Soo In yang menyadari hal tersebut langsung meminta Kang Woo berhenti. Ia kemudian berlari sekuat tenaga karena merasa pamannya sedang berada dalam bahaya. Kim Chul Min berbicara dengan Kang Woon Seok mengenai sikapnya yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun, di tengah percakapan, Kwon Hyuk Ju tiba-tiba muncul. Kim Chul Min berusaha menembaknya, tetapi monster tersebut langsung membunuhnya dengan memenggal kepala. Seol Kang Woo pun datang dan segera membawa Soo In pergi hingga mereka berhasil melarikan diri. Sementara itu, Seol Kang Woo dan Jeong Soo In yang sedang melarikan diri mendatangi apartemen teman Kang Woo untuk bersembunyi sementara waktu. Di sana, Jeong Soo In memberitahu Kang Woo bahwa ia ingin menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi kepada Choi Jun Kyung dan membuatnya percaya bahwa Kim Chul Min yang berada di kepolisian sudah bukan pamannya lagi. Di sisi lain, Kang Woon Seok dan Kim Chul Min tiba-tiba menghampiri Choi Jun Kyung. Mereka memberikan informasi mengenai tempat tinggal baru para monster, seolah-olah mereka mendukung tim Grey, tetapi sebenarnya mereka sedang membuat rencana licik untuk menjebak semua orang, termasuk para monster tersebut. Jeong Soo In kemudian menghubungi Choi Jun Kyung untuk memberitahu bahwa terdapat monster dan penyusup di wilayah kepolisian. Namun Choi Jun Kyung tidak langsung mempercayainya. Ia kemudian mengajak Jeong Soo In untuk bertemu di sebuah tempat. Mereka pun bertemu di rooftop dan mulai berbincang. Jeong Soo In berusaha meyakinkan Choi Jun Kyung bahwa Kim Chul Min yang berada di kepolisian sudah bukan manusia, melainkan Kwon Hyuk Ju yang menggunakan tubuh pamannya untuk menjebak mereka.
Namun, Choi Jun Kyung tetap tidak mempercayai penjelasan tersebut dan justru ingin menangkap Soo-in kembali. Beruntung, Seo Kang-woo yang saat itu hendak pergi datang membantu, mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Kemudian, para petugas tim Grey mendatangi tempat baru para monster yang sebelumnya diberitahukan oleh Kang Won-seok. Mereka akan melakukan operasi pembersihan karena sebentar lagi akan diadakan festival musik yang akan didatangi oleh gubernur. Di sisi lain, Seo Kang-woo dan Jeong Soo-in menghubungi Choi Jun Kyung kembali. Mereka memberitahu bahwa operasi tersebut adalah sebuah jebakan dan meminta agar operasi segera dihentikan. Kang-woo juga menjelaskan bahwa Kang Won-seok adalah orang yang membunuh suami Choi Jun Kyung. Mendengar hal tersebut, Choi Jun Kyung mulai mempercayai perkataan mereka dan meminta agar percakapan tersebut direkam serta diserahkan kepada polisi jika terjadi sesuatu. Operasi pembersihan akhirnya dilakukan. Tim Grey berhasil membunuh para monster yang berada di lokasi tersebut. Choi Jun Kyung yang sebelumnya mulai mempercayai perkataan Soo-in dan Kang-woo kembali merasa ragu karena tidak menemukan jebakan seperti yang mereka katakan. Sebaliknya, operasi tersebut justru berjalan lancar dan berhasil membasmi seluruh monster yang berada di sana. Di saat yang sama, Seo Kyung-hee melihat ke arah tempat para parasite yang sebelumnya berkumpul. Ia terkejut ketika menyadari bahwa Kwon Hyuk-ju telah mengkhianatinya. Pendeta yang kini menyamar sebagai Kim Chul-min ternyata sengaja menjebak seluruh kelompok parasite agar tim Grey membunuh mereka. Dengan begitu, ia dapat memperoleh kepercayaan dari aparat dan melanjutkan rencananya untuk mengambil alih tubuh gubernur saat festival musik berlangsung. Konferensi pers kemudian dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan mengenai parasite atau monster tersebut. Di saat yang sama, identitas Jeong Soo-in dan Seo Kyung-hee terancam karena pihak kepolisian menyebarkan informasi mereka melalui berbagai berita. Seo Kyung-hee yang merasa telah dikhianati kemudian menghubungi Jeong Soo-in untuk bertemu. Saat itu, Soo-in ditemani oleh Seo Kang-woo. Seo Kyung-hee mengajak mereka bekerja sama untuk menghentikan monster yang sedang mengincar seorang gubernur. Mereka pun sepakat dan menyusun strategi bersama. Saat festival musik akan dilaksanakan, tim Grey tiba-tiba mendapat informasi bahwa mereka harus pergi untuk membasmi monster di tempat lain. Akibatnya, mereka tidak dapat menghadiri festival musik tersebut. Namun, di tengah perjalanan, Jeong Soo-in memberitahu bahwa mereka sebenarnya sedang dijebak dan monster yang mereka cari sedang mengincar gubernur di acara festival musik. Soo-in juga meminta bantuan Choi Jun Kyung jika dirinya tidak berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah mendengar hal itu, Choi Jun Kyung pun langsung memutar arah dan menuju lokasi festival. Festival musik akhirnya dimulai dan gubernur sudah tiba di lokasi. Di saat yang sama, Jeong Soo-in dan Seo Kyung-hee sedang menunggu arahan dari Seo Kang-woo untuk mulai bergerak. Ketika mereka sedang berbincang, Kim Chul-min tiba-tiba menghampiri gubernur. Di tengah kekacauan, monster tersebut berusaha menyerang gubernur. Seo Kyung-hee datang untuk menggagalkan serangan itu. Sementara Seo Kang-woo berusaha melindungi gubernur, Seo Kyung-hee pun mencoba melawan monster tersebut, tetapi pada akhirnya ia tewas. Setelah itu, parasite tersebut menyerang Kang Won-seok karena tidak dapat bertahan terlalu lama tanpa menggunakan tubuh manusia. Seo Kang-woo akhirnya berhasil menyelamatkan gubernur. Di sisi lain, pertarungan antara Jeong Soo-in dan Kang Won-seok masih berlangsung. Tiba-tiba Choi Jun Kyung datang dan terlihat seperti akan menembak Jeong Soo-in. Pada akhirnya, Choi Jun Kyung dan Jeong Soo-in berhasil mengalahkan monster tersebut hingga Kang Won-seok pun tewas. Setelah itu, Heidi, parasit yang berada di tubuh Jeong Soo-in, menyampaikan pesan kepada Choi Jun Kyung agar selalu menjaga Soo-in. Tidak lama kemudian, Soo-in pun pingsan dan Seo Kang-woo datang menghampirinya.
Setelah semua kejadian tersebut, keadaan mulai kembali tenang. Seo Kang-woo memberitahu Jeong Soo-in bahwa Choi Jun-kyung mengajaknya bergabung dengan tim Grey. Di tengah percakapan, Kang-woo memberikan sebuah surat kepada Soo-in. Surat tersebut berasal dari Heidi, parasit yang hidup di dalam tubuhnya. Dalam surat itu, Heidi mengatakan bahwa ia bersyukur dapat masuk ke tubuh Jeong Soo-in meskipun tidak mampu mengambil alih otaknya sepenuhnya. Ia juga menyampaikan bahwa Soo-in tidak perlu lagi merasa sendirian karena kini ada orang-orang di sekitarnya yang peduli dan akan selalu menjaganya, termasuk Heidi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!